ini saya sengaja membawa klien saya yang sebelah kiri saya ini Arham Nur, pihak ketiga yang mengajukan Derden Verset di Pengadilan Agama. Sedangkan yang sebelah kanan saya ini Andi Nurdin mewakili ahli waris dari Denipati, ahli waris dari Denipati. Beberapa waktu lalu telah kami jelaskan proses persidangan di Pengadilan Agama Selayar, dan tadi kami sudah melakukan juga persidangan di Pengadilan Negeri Selayar, menyangkut juga bantahan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Selayar. Untuk itu, kami akan perlihatkan sekarang bukti-bukti bahwa objek yang digugat oleh ahli waris dari Patalewa itu bukanlah harta bersama Patalewa dan Raja Daeng, tapi objek itu adalah murni budal waris yang belum dibagi, yakni budal waris dari Daeng Takelo atau nenek dari para ahli waris, dan itu sejak tahun 1961 sampai dengan 81 itu sudah tercatat dia sebagai wajib pajak. Artinya di sini bahwa tidak ada hubungannya dengan harta bersama yang digugat. Ini adalah budal waris yang belum dibagi, yang dipercayakan kepada Raja Daeng untuk sebagai amanah untuk memegang itu. Untuk jelasnya kami perlihatkan bukti yang menjadi dasar putusan Pengadilan Agama Selayar. Jadi pertama-tama dia mendalilkan bahwa adanya berita acara pembagian harta warisan. Tapi setelah saya lihat di sini tidak ada Raja Daeng menandatangani. Raja Daeng tidak menandatangani. Kemudian di sini hanya sepihak saja. Jadi inilah yang dijadikan dasar Pengadilan Agama untuk memenangkan ini gugatan dari Daeng Malabang, saudara dari Patalewa. Sedangkan jelas-jelas Patalewa sendiri semasa hidup dia sudah membuat pernyataan bahwa objek ini bukan dia punya. Coba diperlihatkan buktinya, pernyataannya. Jadi surat pernyataan Patalewa ini ada tanda tangan Patalewa di sini. Iya, tanda tangan. Iya, asli semua. Bahwa dia nyatakan bahwa ini bukan siapa yang mengeluarkan ini, Pak? Ini ceritanya yang mengetahui ini Lurah Benteng Selatan. Siapa namanya di sini? Di sini siapa ini? Ibu Siti Hamsina. Siti Hamsina. Jadi ini pernyataan di bulan Januari 2007. Mungkin sedikit bunyi pernyataan. Bunyi pernyataan yang sini saya baca poin 2. Dari pihak saya, Patalewa tidak ada hak untuk menuntut tanah tersebut di kemudian hari, karena tanah tersebut adalah harta milik keluarga istri saya, warisan dari orang tuanya, dan bukan harta milik bersama. Ini penekanannya bukan harta milik bersama. Sedangkan ini penggugat sekarang dari Malabang, dia menggugat, dia kira ini harta milik bersama. Dan ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama. Apakah dimunculkan di pengadilan? Dimunculkan, tapi hakim Pengadilan Agama mengabaikan. Inilah yang saya bilang peradilan yang sesat dan menyesatkan pencari keadilan di Selayar. Dan ada poinnya lagi yang terasa menjelaskan. Kemudian poin terakhir di bawah, demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bila mana diperlukan, dan apabila di kemudian hari saya ingkar dari surat
keterangan ini, saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku. Itu penutupnya. Itu Pak Talewa sendiri yang menyatakan di sini. Ya. Artinya ini salah satu bukti bahwasanya ada kecacatan hukum. Cacat hukum. Pengambilan artinya persidangan. Iya, betul. Mungkin ada selanjutnya. Selanjutnya, ini Itu tahun 81. IPEDA tahun 81. Apa itu IPD, Pak? IPEDA ini iuran pendapatan daerah yang menerangkan bahwa tidak ada hubungannya harta bersama dengan budaya waris. Ini budaya waris yang saya terangkan tadi kan, yang diakui oleh Pak Talewa bukan haknya. Ya, ini bukti pembayaran IPEDA tahun 1981. Bukti pembayaran pajak. Iya, bukti pembayaran pajak. Iya. Itu dari tahun 1961 sampai 1981. Ya. Kemudian ada keterangannya dari lurah. Keterangannya dari lurah di situ. Bukan. Keterangan dari lurah menyatakan di sini surat keterangan dari Ahmad Munir SPWK kelurahan. Di sini dia menyatakan bahwa objek tersebut yang digugat itu, yang tanah seluas 2.500 meter persegi itu milik almarhum Daeng Takelo, orang tua dari almarhumah Raja Daeng, sesuai IPEDA tanggal 25 Mei 1961. 25 Mei 1961 sesuai pembayaran IPEDA. Jadi mulai dari tahun 61 dia sudah terdaftar sebagai wajib pajak, yang menyatakan bahwa itu memang tanahnya dia dan tanah ya asli ini. Oke. Ya. Jadi waktu dia munculkan sudah dinyatakan dibagi itu harta, karena ahli waris tidak dilibatkan, maka ini ahli waris lain komplain, kenapa harta dibagi sedangkan ini kita ini ahli waris semua. Akhirnya dicarilah ini bukti, ini dicari di mana ini bukti pembagian ahli waris. Dengan dasar ini Ya. dia tampilkan dia anukan di pengadilan, dia menggugatnya dia, dan dia mengurus surat kehilangannya ini di kelurahan. Dan sebagai pemohon di kelurahan Menteng berapa tuh? Selatan. Nomor registernya itu atas nama Pak Talewa. Berarti dia Talewa yang datang. Sebagai pendaftarnya ini dan di tahun 2022. Sedangkan Pak Talewa meninggalnya tadi tahun 2015. Lengkap dengan nomor registernya. Kita bawa itu apa? Mungkin nanti kami tunjukkan di situ bukti-buktinya di iya. Pada saat dibilang dilakukan pelebaran jalanan, dibuatnya jalan lingkar ini, itu kan ada istilah prona. Pada saat itu yang mengurus itu Tan Rigao bersama istrinya Andi Bisu. Ini antara Andi Bisu dengan Tan Rigao kan orang suami istri ini, dengan Pak Talewa sepupu satu kali juga ini dengan Tan Rigao. Dengan bentuk kesepakatan dengan mendapatkan tanah berupa tanah Andi Bisu dengan ini Tan Rigao ini sih, ya. Dia urus mengatasnamakan Pak Talewa di sertifikatnya. Setelah kami dari pihak keluarga mengetahui yang atas nama di sertifikat atas nama Pak Talewa, kami marah. Setelah tahu juga Raja Daeng, setelah kita bacakan ini lah, Raja Daeng mengetahui bahwasanya atas nama bukan atas nama dirinya, marah. Diusirlah ini Pak Talewa dari rumahnya, sama dengan orang tuanya. Itu saya sampaikan tadi di pengadilan. Waktu sidang mediasi tadi. Mungkin di next. Ya, jadi setelah diusir itu, ya setelah diusirnya itu, dia pergi ke Andi Bisu, diantarlah ini Pak Talewa ke kelurahan. Diantarlah ke kelurahan, ini jadinya surat pernyataan itu terlampir di sertifikat karena pada saat itu sudah tidak ada tidak ada uangnya untuk membalik nama ini. Muncul di acara begini. Pernyataan bahwasanya tidak diakui. Iya. Gitu. Artinya dibawa di kelurahan itu untuk dirujukan kembali suami istri ini, tapi dengan alasan kau harus buat pernyataan ini bahwa memang kau bukan tidak punya hubungan. Iya, mengantar itu waktu.
istrinya ini raja ini kan buta huruf, Betul. tidak tahu baca tulis. Sedangkan sertifikat semua dia sudah balik nama atas nama Patalewa, itu persoalannya. Patalewa ini saudaranya Malakbang. Malakbang itu karena mereka tidak punya anak, jatuh ke kalau harta bersama, kalau menurut hukum Islam kan jatuh ke saudara. Jadi ini Malakbang jauh-jauh datang dari NTB, dia pikir oh ini harta bersama, dia langsung menggugat di pengadilan. Padahal ini harta dari Harta, ya harta istrinya, budal waris. yang dari orang tuanya. Iya, dari orang tuanya. Istrinya Itu berapa? Denta Kelo itu orang tuanya Raja Daeng. Mamanya, iya. Raja Daeng itu berapa saudara? 3 orang bersaudara. Oh, berarti yang saat ini yang merasa tersisihkan Iya. itu ini saudara dari Iya, apa namanya? saudara lain, saudaranya Anu. Patalewa. Iya, saudaranya ibu. Oh, kalau Denipati. Denipati. Anu yang paling tertua di Mamantan namanya. Mungkin bisa diurut dulu dari Dari Mamantang. Dari Mamantang yang tertua. Denipati. Kemudian Denipati, ibunya ini Andi ini. Kemudian Raja Daeng itu yang bungsu. Itu. oh, berarti waktunya pembagian warisan itu yang dilibatkan. Tidak dilibatkan ini mereka semua hanya Keluarga dari dua iya, saudara ini. iya, tidak dilibatkan. Itu persoalannya. Kemudian yang jadi prinsip lagi itu ini klien saya ini Arham itu coba jelaskan bagaimana caranya kita beli. Nah, saya beli tanah ini di Raja Daeng. Saya berani beli tanah ini karena melihat surat ini. Nah, yang menyatakan bahwasanya ini bukan milik suaminya. Selain itu, saya juga bertanya kepada tetangga dan pemerintah setempat bahwasanya memang itu milik istrinya. Makanya saya berani beli dengan dasar surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah. Oh, iya. Karena pada saat itu sertifikat masih atas nama Patalewa. Dan kalau mau pengurusan sertifikat harus balik nama dulu baru bisa dipecah. Ya, betul. Pada saat pelaksanaan pecah balik nama ini sertifikat, ini Raja Daeng ini dan keponakannya ini sudah melalui proses-proses balik nama, sudah membayar Pemda, BPHTB, terus ini BPN tidak mau tanda tangan ini sertifikat. Jadi itu Balik nama namanya dari siapa? Dari Patalewa ke Raja Daeng. mau dikembalikan. Jadi ini sebenarnya ini di sertifikat sudah ada namanya Raja Daeng. Tapi pada saat itu kepala BPN Selayar Ibu Trias dia tidak mau tanda tangan itu. Karena dan tidak tahu juga alasan. Katanya disanggah. Tapi lucunya di sini yang 2 sertifikat ini hanya satu yang bersengketa. Tapi yang satu ini juga ikut tidak ditandatangani. Nah. Kemudian apa yang terjadi? Dan setelah itu datanglah dari Malakbang menggugat dengan dasar ini fotokopi berita acara musyawarah bahwasanya telah diberikan di tahun 2015. Sedangkan saya beli tanah ini 2019. Maka digugurkanlah saya di pengadilan dengan alasan saya tidak berkekuatan hukum. Padahal ini nyata ini surat fotokopi dan hanya diketahui sampai lingkungan. Sedangkan saya ini sampai di lurah asli dan memakai cap jempol basah. Nah, di sinilah tidak ada keadilan saya dapat di Pengadilan Agama Selayar. Terus ini untuk pembayaran Tinggal Tanda tangannya saja. bisa ditandatangani Iya. oleh Ibu Trias Ibu Trias. nah, kepada BPN saat itu. Setelah itu sudah bisa balik nama sertifikat. Iya. Kembali ke Raja Daeng. Iya. Ya, begitu. Nanti sudah selesai sangkutannya di Sudah. tanda tangan Ini tanda tangan saja. penerbitan sertifikatnya. Bukan penerbitan, dibalik nama kembali karena sesuai pernyataan itu. Jadi pembayaran itu kan biasa ada. Pernah ngomong di pengadilan bahwasanya kenapa begini, apa tanggapannya pengadilan? Tanggapannya pengadilan kemarin di rapat koordinasi pelaksanaan eksekusi karena ini objek ini sudah mau dieksekusi katanya. Dia bilang kau sudah digugurkan. Makanya di sini saya ambil tindakan, ambil kuasa hukum. Terus kami melakukan derden perset, perlawanan pihak ketiga. Karena kan
hak saya juga kan, saya butuh juga itu hak Dia saya. pembeli beretikat baik. Ya. Mestinya dipertimbangkan oleh pengadilan agama. Karena memang hukum itu melindungi pembeli yang beretikat baik. Itu. Tapi nyatanya dia tidak mendapatkan itu di pengadilan agama Selayar. Jadi ini yang saya anggap bahwa ini peradilan yang sesat dan menyesatkan pencari keadilan di situ. Apalagi yang Oh iya, ini kemarin dengan adanya indikasi pidana itu, kami telah laporkan dari Malabang ke pihak Polres Selayar pada tanggal 28 April 2026 dan ini bukti tanda lapor kita tentang pemalsuan dokumen dan menempatkan keterangan palsu di atas akte otentik. Dan ini ancamannya dia sudah mengerti sendiri karena dia punya penasihat hukum. Jadi itu legal action yang kami lakukan. Jadi saya datang di sini dari Makassar sekaligus saya kasih 3 legal action. Saya majukan Derden Verset untuk Arham. Kemudian saya majukan juga Derden Verset untuk ahli waris, dan ahli waris sekaligus melakukan laporan pidana tentang itu. Tadi saya bilang pemalsuan dokumen dan menempatkan keterangan palsu di atas akte otentik. Itu saya kira yang cukup. Biasanya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 itu tentang pendaftaran tanah, hal itu dilakukan pengecekan lokasi pada saat baru mulai mengajukan permohonan sertifikat. Ya, awal permohonan. Ini kan Petalewa sudah lama dia mengajukan itu. Dia sudah atasnamakan itu sertifikat. Berarti dia sudah lewati itu. Itu proses itu. Ini yang saya mau jelaskan di sini. Nomor-nomor sertifikat yang ada di surat pernyataannya ini semua memang menunjuk objek itu. Berarti secara otomatis dia tidak punya hak semua di atas sertifikat itu. Dia kalau kita berbicara tentang akibat hukum dari pernyataan ini. statusnya saat ini itu sertifikat. Kan ada sertifikatnya. Siap. Atas nama siapa di situ? Di situ memang sudah dibalik nama. Itu yang tadi yang diceritakan. Sudah dibalik nama, sudah diketik dari Petalewa ke Raja Daeng. Sudah diketik. Tapi ini ketua BPN yang lama, Ibu Trias itu tidak mau tanda tangan di situ. Jadi otomatis pakai hasil lama. Ya. Masih pakai sertifikat lama. Menggantung di situ tuh. Sudah. Sebagai bukti bahwasanya ini di pengadilan nasional. Oh, yang di pengadilan ini kan kita memberikan gambaran kepada pengadilan bahwa ini bukan sertifikat memang atas nama Petalewa, tapi ini tidak ada hubungannya dengan Petalewa ini tanah. Karena ini budal waris yang belum dibagi. Karena di sini tertera, Pak. Iya. Ya, nomor sertifikat itu tentang surat pernyataannya Petalewa. Iya. Ada nomor sertifikatnya di sini. Ada nomor sertifikatnya. Ada. Surat pernyataannya. Bahwa dia tidak ada hubungannya dan sertifikat itu. Makanya Iya, dia terlampir ditempel di sertifikat. Artinya sertifikat nomor sertifikat ini otomatis sudah diakui bahwasanya Bukan lagi miliknya. Kemudian Ya. menggugatlah Pak siapa lagi namanya? Demalabang. Iya. Iya, begitu. Oleh Mahkamah Agung. Iya, Mahkamah Agung sampai ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Atas dasar pembagian itu tadi. yang fotokopi. Yang fotokopi itu. Jelaskan hasil. Padahal itu cacat hukum karena tidak semua pembagian itu kalau dia bilang itu harta bersama, tidak semua melibatkan ahli waris. Apa ada dokumen lain yang menguatkan pengadilan dalam mensukseskan atau memenangkan siapa itu namanya? Di Malabang. Itu Ji. Kalau saya lihat dari putusan itu bukti mahkota menurut dia yang jadi dasar bahwa ini harta bersama dan karena tidak punya anak jatuh ke saudaranya ke Malabang. Di situ yang saya lihat dia pertimbangan hukumnya itu pengadilan agama. Dia anggap ini harta bersama padahal ini bukan. Itu yang saya bilang. Proses peradilan ini dalam sengketa itu, karena itu kan dari awal di pengadilan agama Selayar. Pengadilan agama Selayar terus naik banding ahli waris semua ke pengadilan tinggi dibatalkan itu
dibatalkan putusan pengadilan negeri Selayar, pengadilan agama Selayar, dibatalkan oleh pengadilan. Dulunya di situ siapa yang dimenangkan? Di situ dianggap bahwa yang ahli waris ini yang yang berhak. Tidak ada urusannya lagi. Tidak ada urusannya lagi. Tapi di tingkat kasasi saya tidak tahu lobby-lobbynya mereka, mungkin walau-walau bisa, kita tidak bisa. Artinya di Malabang ini kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, disitulah. Iya, dia lolos di situ, dikabulkan sebagian gitu, begitu putusannya itu. Mungkin apakah Mahkamah Agung itu mau lihat ke belakang lagi atau tidak? Walau alam, dia mungkin lihat dari Fotokopi itu lagi. fotokopi itu lagi yang jadi dasar saya lihat itu, karena dianggap dalam putusan Mahkamah Agung dianggap juga harta bersama. Wah, ini kan sudah menyesatkan ini. Jadi yang menyesatkan itu Mahkamah Agung sebenarnya pertimbangan putusan pengadilan agama yang dibawa itu. Tapi awal persidangan itu memang salah. Sudah salah. Karena menjadikan alat bukti Fotokopi itu berdasarkan hasil legalitas yang dikeluarkan oleh kelurahan. kelurahan, iya. Bukan kepolisian. Bukan. Ya, kepolisian. Iya. Polres Selayar dan Iya. kedatangan Bapak di sana tadi sudah diungkap. Iya. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya sudah diambil keterangannya ahli waris. Dia sudah uraikan semua problemnya. Kemudian pihak kepolisian dia bilang dia akan adakan pemeriksaan tambahan karena sampai jam 3 subuh diperiksa di Polres Selayar ini. Kemarin, ini Pak. Iya, kemarin. Jadi ini ahli waris Pak Andi Nurdin ini mewakili ahli waris semua ini diperiksa sampai jam 3 subuh. Jadi dia bilang polisi nanti kita istirahat dulu, nanti kita ambil lagi keterangan selanjutnya. Iya, begitu. Dan saya yakin insya Allah kalau pidana ini jalan terus akan terbukti. Karena bukti-buktinya cukup kuat. Iya. Antara lain itu dia memalsukan identitas. Persoalan dari Jadi hal lain yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kita sudah lakukan legal action di pengadilan agama, di pengadilan negeri, dan melaporkan secara pidana ini dari Malabang di Polres Selayar. Dan sekarang sudah berjalan semua sidang-sidangnya. Sidang berikutnya ini tanggal 4 masih sidang di pengadilan negeri Selayar dan di pengadilan agama Selayar. saya perlu perjelas mungkin lagi terkait apa yang dilaporkan Pak Malabang ke kepolisian. Antara lain yang kami laporkan itu bahwa pembagian itu waris itu yang cacat hukum, kemudian dia memberikan semacam keterangan palsu di situ, dia libatkan ada tanda tangan raja, tapi ternyata raja tidak ada jempolnya di sini. Itu Berbeda dengan ini. Iya. Oh, ada. Walaupun fotokopi pasti kelihatan begini. Iya, kelihatan kalau dia jempol. Jadi yang pertama ini disinyalir tanda tangan palsu. Tanda tangan palsu ini karena tidak Verifikasi sama itu Pak yang tanda tangan. Apakah memang mereka sudah tanda tangan? memang tidak ada tanda tangannya raja di sini. Tidak ada jempol. Raja tidak bisa tanda tangan. Atau mungkin karena fotokopi jadi Tidak, memang dia tidak. Biar fotokopi kalau ada tanda jempol pasti kelihatan. Iya, itu. indikasinya apa? Ya, Indikasinya. indikasinya dia supaya dapat itu objek tuh, tujuannya itu. Dan ini tidak ada aslinya. iya, Makanya kehilangan. dan dia tidak berani munculkan asli. Kenapa? Karena ada orang hukum yang ajar dia di belakang. Kalau kau munculkan aslinya, kau langsung ditarungku. Karena kenapa? Karena akan dilihat di lapor bahwa ini palsu di situ. Iya. Yang kedua apa yang dilaporkan? Yang kedua itu tentang dia buat keterangan palsu di buku agenda kelurahan. Dia mengatasnamakan Patalewa di situ tahun 2002. Dia sendiri yang tanda tangan buku agenda masuk itu. Ternyata Patalewa meninggal tahun 2015. 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Iya, 7 tahun yang lalu. Itu. Dia hidup kembali. Tapi semua dia punya keinginan itu bermuara pada ambisinya untuk memperoleh itu objek. Terkait fakta setelah itu saya dengar ada pihak kelurahan membantah. Pihak kelurahan akhirnya karena semua ini ahli waris komplain, kenapa lurah membuat pernyataan hilang? Bukan tugas lurah itu tugas kepolisian. Akhirnya lurahnya sadar, dia buat pembatalan. Ada surat pembatalan kita Pak? Pembatalan lurah.
Kalau surat pembatalan itu yang tidak respons ke pengadilan pada saat itu. Artinya kan setelah ada pembatalan kan itu tidak dipakai lagi. Tidak lagi kan? Tidak berlaku. Begini, saya sampaikan di sini. Ya. Adanya putusan, baru kami menyadari bahwasanya dia membuat surat keterangan hilang di lurah. Makanya kami datang ke lurah untuk mencari arsipnya. Nah, setelah kami dapat arsipnya itu, kami menanyakan registernya. Kami diperlihatkan registernya. Setelah dilihat, kok namanya ini Patalewa. Kami pertanyakan, kenapa ini bisa Patalewa? Kami bilang, dia yang datang ke sini melapor. Bilang, ini Pak Patalewa sudah meninggal tahun 2015. Memangnya Bapak tidak mau memeriksa KTP, tanda pengenal? Dia bilang, dia lupa katanya. Jadi saya tanya saja siapa namanya. Oh, langsung lurah tanda tangan itu. Langsung lurah, stempel basah. Kira-kira ini kalau kita membuat itu. Terima kasih. Jadi yang saya lihat di pertimbangan putusan itu, Pengadilan Agama Selayar menganggap bahwa ini harta bersama, jadi dia bagi menurut hukum faraid, hukum Islam, sekian persen, sekian persen, sekian persen. Padahal ini bukan harta bersama. Ini adalah budal waris yang belum dibagi. Jadi tidak ada haknya itu Patalewa, apalagi Demalabang di tanah ini tidak ada haknya di situ. Itu yang saya lihat keanehan dari pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, dan itu yang dijadikan bukti mahkota itu adalah pembagian waris ini yang cacat hukum ini. Itu saya anggap ini cacat hukum karena ini hanya fotokopi yang disodorkan di sana, pembuktiannya tidak ada aslinya. Iya, dijadikan bukti. Ini siapa punya sebenarnya. Jadi saya di situ munculkan bukti pembayaran IP tahun 61 sampai 81. Oh, jadi wajib pajak pertama ini atas nama Den Takelo. Iya. Berarti ini dia punya. Bukan harta bersama. Jadi dia urut lagi. Berapa orang bersaudara ini raja? Saya bilang 3 orang. Mamantang 1, anak tertua. Kemudian Denipati, anak kedua. Dan Raja Daeng, anak ketiga. Jadi itu di waktu pembagian waris itu dibaca semua. Tidak. Itu dirancang oleh Daeng Malabang ini yang kita lihat seperti mafia tanah ini. Mereka dia yang rancang-rancang saja itu rapat pembagian harta. Wah, tidak bisa begitu. Hakim mediasi bilang tidak bisa. Ini punya hak testamen, ini hak mutlak ini yang Denipati dengan yang lain-lainnya saudaranya. Proses mediasinya di pengadilan. Di pengadilan tadi, pengadilan negeri. Iya. Itu yang saya bilang 2 saya lakukan legal action itu 3. Gugatan di bantahan pihak ketiga di sana dan di ahli waris di pengadilan negeri. Karena saya sudah tidak yakin dengan pengadilan agama dia memberikan saya keadilan, saya larikan untuk bantahan pihak ketiga di pengadilan negeri. Dan itulah komentarnya dari hakim mediasi tadi. Tidak bisa, ini bukan harta bersama ini. Ini hartanya Den Takelo. Dia bilang begitu. Sudah itu belum dibagi. Iya, belum dibagi memang itu. Yang bukti pembagian juga tidak ada. Tidak ada juga. Iya. Kalau dia bilang katanya ada tanda tangannya di Mamantang di sini di surat berita acara ini ada tanda tangannya. Oh iya, dia tadi paling keras di pengadilan anu. Di belakang. Ini ada langsung majelis bilang, dia bilang saya punya tanahnya di Mamantang ya. Nah itu. Iya. Dengan adanya gugatannya ini Malabang, di sini sudah dua korban nyawa saya melayang di sini di perkara ini. Karena ini Malabang, begitu dia tahu bahwa meninggal saudaranya, kemudian dia tahu, dia pikirlah harta bersama, dia datang dari NTB mendesak ini tiap hari dia datang ini Raja Daeng. Dia bilang cepat nih kita bagi itu harta begini. Akhirnya ini Raja Daeng secara psikis tertekan, sakit, dan akhirnya dibawa ke Bantaeng meninggal. Ini Raja Daeng. Kemudian waktu di pengadilan sidangnya di pengadilan negeri, ibunya ini Denipati, kakaknya ini Raja Daeng, itu dalam keadaan stroke dan sakit keras. Tapi pihak di pengadilan agama bilang harus dibawa di, padahal virtual, bisa secara virtual saja kalau saksi itu. Iya, di Zoom saja. Ini tidak, dia bilang harus datang itu ini Denipati. Akhirnya Denipati dengan kursi roda dibawa paksa di pengadilan. Akhirnya
Tidak lama di pengadilan agama, tidak baik perasaannya, Dibawa ke rumah sakit. dibawa ke rumah sakit meninggal.